Enggak, bukan. Oh, ya matches itu artinya juga bisa korek api ya. Tapi kalau matches, oh, oh bukan. Oh, ya, matches itu artinya korek api. Bukan bukan. Artinya bisa korek api, bisa pertandingan ya. Mbak tanyanya watch atau match sih? Tadi tanyanya tuh watch atau match? Tadi tanyanya. Loh, tanyanya watch kok. Ya kan? Tanyanya watches kok, bukan matches kok. Nah, jadi nah, matches itu artinya bisa juga korek api, bisa juga pertandingan ya. Nah, kenapa pakainya matches? Karena jamak. Nah, jadi match itu kan pertandingan. Nah, kalau pertandingannya banyak matches. Ya, jadi artinya bisa korek api, bisa pertandingan. Match itu artinya juga bisa cocok ya. You match atau matching matching dulu orang kalau ngomong wah bajunya matching ya. Nah, match itu artinya cocok juga bisa ya. Pernah dengar nggak orang bilang wah bajunya wah warnanya sudah matching ya. Matching itu artinya juga bisa cocok. Ada lagi pertanyaan lainnya? Tergantung kata depannya gitu ya Pak. Enggak. Jadi kalau match atau matches itu kan kata benda. Nah itu enggak tergantung dengan dengan subjeknya enggak. Ya, ya karena di sini mau ngomong banyak pertandingan gitu loh. Nah, jadi si Lee Min Ho itu kan suka nonton pertandingan bola. Nah, makanya bilang watches matches gitu loh. Tapi kalau sukanya nonton pertandingan cuma satu gitu ya, he always watches match boleh juga. Tapi di sini artinya pertandingannya cuma satu yang ditonton, nggak banyak gitu ya. Nah, berhubung ini mungkin penulisnya ingin ngomong yang ditonton Lee Min Ho itu banyak gitu loh, pertandingan-pertandingan. Makanya watches gitu loh. Jadi bukan tergantung dengan kata depannya ya, bukan tergantung subjeknya. Tapi tergantung ya mau ngomongnya apa, pertandingan-pertandingan atau cuman pertandingan gitu. Nah, kalau yang watches, nah itu baru tergantung subjeknya. Ya kalau subjeknya he she it matches, kalau subjeknya selain he she it match ya. Jadi Anda nggak boleh bilang I always watches matches, nggak boleh, salah ya. Nggak boleh I always watches, tapi I always watch matches itu betul, atau I always watch match boleh. Decided memutuskan, baik. Ada lagi nggak? Pokoknya Anda baca ya, Anda nggak usah mengerti artinya dulu, Anda baca aja dulu. Nah, yang nggak tahu Anda tanyakan ya. Anda nggak usah coba nerjemahkan dulu. Nanti ada sesinya sendiri. Ya, tugas Anda hanya mencatat, Anda menanyakan yang Anda tidak tahu. Itu aja. Artinya nanti kita ada bahas sendiri. Ya, kalau Anda sudah tahu apa ini yang sulit, kata-kata yang sulit ada yang sudah nggak tahu, nanti ngartikannya, menerjemahkannya lebih gampang.
Ya, jadi Anda nggak usah nerjemahkan dulu, Anda baca, yang nggak tahu Anda tanyakan. Ya, decided itu artinya memutuskan, betul. Nggak boleh, saya nggak mau baca sekarang. Ya, nanti kalau Anda baca sekarang nggak cukup waktunya, soalnya kita harus menerjemahkan juga. Nanti kalau Anda baca, waktu menerjemahkannya habis dong, gimana? Ya nanti kita coba lihat ya. Semisal ada waktu, ya ada waktu sisa, Anda mau baca nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada waktu sisa, ya nanti Anda buat videonya kan gitu. Ya atau mungkin minggu depan nggak apa-apa juga boleh. Kalau mau baca ya boleh. Oke, ya jadi nanti kita lihat waktunya dulu. Takutnya nggak cukup kan? Kita belum menerjemahkan juga. Oke. Oke, kalau ada lagi nggak kata-kata yang susah? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Ada nggak? Anda jawab dong. Kalau ada ya ngomong ada, kalau nggak ada ya sudah gitu loh. Kalau ada saya tunggu maksudnya gitu. Kalau nggak ada lanjutin. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. The second article. Sebetulnya sama artikelnya sama cuma paragrafnya lain. Oke. Ya, silakan Anda baca dulu. Oh, huge itu besar ya. Huge itu besar. Huge besar. Jangan lupa ditulis di footprint loh ya. Di learning footprint Anda tulis vocabulary yang baru dengan artinya. Oh, kalau surgeon itu dokter operasi ya. Surgeon itu dokter yang operasi itu namanya surgeon, ahli bedah. Ya, surgeon. Surgeon itu ahli bedah ya.
Surgeon. Surgeon itu ahli bedah. Anda bacanya jangan surgeon ya. Kalau Anda bacanya surgeon salah. Surgeon. Enhance itu artinya mempertinggi ya. Ya, mempertinggi, memperpanjang, memperlebar ya. Memperbaiki juga bisa ya. Jadi artinya ada banyak, tapi intinya sama ya. Intinya membuat lebih baik ya. Enhance itu bisa memperbaiki, bisa memperpanjang, bisa memperluas ya. Enhance. Yo, apalagi Anda baca aja yang nggak tahu Anda tanyakan, jangan diartikan. Anda kata-katanya aja nggak tahu gimana mau ngartikan kan gitu. Kalau Anda sudah tahu, oh ini maksudnya ini, nanti kan Anda bisa menerjemahkan. Oke? So, do you have any other difficult words? Do you have any other difficult word? Ada nggak? Irreversible itu artinya tidak dapat dikembalikan ya. Tidak dapat kembali gitu ya. Tidak dapat kembali ya. Tidak dapat di reverse. Reverse itu kembali lah ya, tidak dapat. Jadi kalau sudah melakukan ini ya sudah gitu loh. Jadi harus hati-hati. Seperti Anda kalau mau melakukan operasi kan gitu ya. Kalau ini operasi hidungnya sudah dimancungin, nanti kalau mau dikembalikan seperti semua kadang susah gitu ya. Di irreversible itu artinya seperti itu. Jadi kalau yang depannya ir, terus kemudiannya im ya, biasanya loh ya. Ir, in, non. Nah, itu biasanya itu artinya tidak ya. Ir, in, non itu artinya tidak. Nah, misalnya impolite itu tidak sopan ya. Jadi polite itu kan sopan. Kalau impolite tidak sopan. Terus misalnya alkohol, non alkohol ya. Jadi kalau alkohol itu kan ada alkoholnya. Kalau non alkohol berarti tidak ada alkohol. Sekarang choosing itu memilih. Ya, choosing itu artinya memilih. Choosing itu sebetulnya dari kata dasar choose ya. Nah, choose dari kata dasar choose ditambahin in. Ya, artinya memilih. In itu artinya tidak ya. Misalnya impoten ya. Impoten itu kan artinya tidak bisa itu kan berdiri gitu kan. Impoten atau impolite ya. Jadi kalau yang depannya itu artinya tidak. Tapi nggak semuanya loh ya. Biasa ada beberapa kata yang lawan katanya menggunakan in gitu ya. Oh, salah.
Sebetulnya ini bukan preform tapi perform ya. Ini bukan preform tapi perform. Perform itu artinya uh, performance itu menunjukkan ya, performance perform on uh, berarti apa, dipertunjukkan ya, dipertunjukkan atau yang dilakukan ya, dilakukan. Kalau performance penampilan ya, jadi kalau perform itu melakukan lah, itu yang dilakukan. Ya, itu bukan perform tapi perform. Ya, perform itu artinya di sini melakukan. Yo, ada lagi nggak? Jadi perform ya, bukan preform. Perform. Oke, lanjut. Oke. Oh, boost. Boost itu artinya mendorong ya. Boost itu mendorong. Boost itu artinya mendorong, Mbak. Oke, the last passage, the last paragraph. Yuk, silakan Anda baca.
sharper itu artinya lebih tajam ya. Jadi sharp ya, sharp itu artinya tajam. Nah, kalau ditambahi er itu artinya lebih tajam. Jadi ada beberapa kata itu yang ditambahi er itu artinya lebih ya. Jadi kata sifat ya, adjektif kata sifat yang ditambahi er itu artinya lebih ya. Ini ada catat ya. Nah, misalnya sharper. Terus misalnya lainnya lagi apa? High, high itu kan tinggi ya, high tinggi ya, high itu tinggi. Dikasih ir, higher artinya lebih tinggi. Misalnya lagi pendek itu apa? Pendek, pendek. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya pendek? Pendek apa? Short, ya kan? Pendek kan short. Kalau small kecil, tapi bisa juga. Ya kalau pendek itu short. Nah, short itu kan pendek. Kalau lebih pendek, shorter. Ya, shorter. Nah, kalau small, small kan kecil. Kalau lebih kecil berarti apa? Lebih kecil. Oh, sekarang entire. Entire itu artinya seluruh ya. Entire itu artinya seluruh. Ya, jadi kalau small, smaller ya. Kalau big apa? Big, bigger ya. Big, bigger. Nah, itu dalam bahasa Inggris itu namanya, ini saya kasih tahu ya, comparison degree. Ya. Nah, itu dalam bahasa Inggris itu namanya comparison degree. Ya, jadi malam hari ini Anda belajar mengenai comparison degree. Jadi comparison degree itu membandingkan kecil small. Kalau lebih kecil smaller, big itu gede, ya kan? Lebih gede bigger. Terus misalnya high itu tinggi, lebih tinggi higher, gitu kan? Short, oh short itu pendek, lebih pendek shorter. Nah, itu adalah comparison degree. Besok saya ajarin lagi, ada satu yang namanya superlatif. Ya. Kalau superlatif itu artinya paling. Ya. Besok saya ajarin lagi. Oke, jadi malam hari ini belajar ini dulu. Ya. Ini pokoknya yang belakangnya ada er, itu artinya lebih. Ya. Higher, bigger, shorter, smaller, ya. Wider. Oke, ada lagi yang nggak tahu selain ini? Ada lagi nggak? Aduh, ini kok kepotong ya. Ada kata-kata yang nggak kepotong ini. But no, they fit his face perfectly. His chin reductions. Oh, and. Oke. Ruko nime yo berhenti. Ya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akan terjemahkan. Oke. Iya, kalau panjang long ya, kalau lebih panjang longer. Bacanya longer loh ya, bukan longer ya. Kalau longer salah. Oke. How?
Sekarang kita terjemahkan satu-satu ya. Yuk, gantian ya. Per kalimat ya. Satu kalimat Mbak Susi, Mbak Susi nggak ada ya sekarang ya. Oke, satu kalimat Mbak Santi, satu kalimat Mbak Lala, satu kalimat lagi Mbak Santi, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari Mbak Santi dulu. Mbak Santi silahkan terjemahkan kalimat yang pertama, itu gampang sekali itu. Kalimat yang pertama, judulnya saya terjemahkan saja. Lee Min Ho plastic surgery, bedah plastik Lee Min Ho, improve his looks and it was a success. Meningkatkan penampilannya dan ini adalah sebuah kesuksesan. Oke, sekarang Mbak Santi menerjemahkan kalimat yang pertama. Oke, the first sentence you try to translate ya. And then the second, the second is Mbak Iri. He is also, dia seorang model dan penyanyi. Correct. Yuk, next. Ya, he was born in Seoul ya. Dia lahir di Seoul, bukan Korea ya. Kalau Korea, kalau Seoul. Nah, Korea kan negaranya, kalau Seoul itu kotanya. Jadi he was born in Seoul. Ini cerita sedikit ya. Tahun 2010 saya pernah ke Korea, saya pernah mampir ke Seoul ya. Di sana itu jadi bangunan-bangunan yang tradisional ya, bangunan-bangunan yang tradisional itu masih dipelihara. Jadi misalnya ada apa gitu ya, ada sebuah wilayah gitu ya, itu kita bisa lihat bangunan-bangunan tuanya di situ. Nah, terus samping-sampingnya itu bangunan gede-gede gitu ya, gedung-gedung tinggi gitu. Terus saya masih ingat itu di Seoul itu ada kayak bendungan ya, bendungan. Nah, bendungannya bukan bendungan ya, sungai buatan gitulah ya. Sungai buatan, terus sungai buatannya itu panjang ya, lumayan panjang. Terus di kanan kirinya itu ada kayak trotoar ya. Ada kayak trotoar. Nah, di trotoar itu ada banyak yang pertunjukan, performance gitu ya, ada yang jualan macam-macam. Nah, bagus sekali ya tempatnya itu. Saya lupa nama tempatnya apa, tapi saya pernah ke sana di Seoul. Terus, nah ini saya lihat ini beberapa kan di Semarang juga lagi bikin kayak gitu. Nah, saya pikir ini nyontok Korea ini ya. Bagus sekali di Seoul. Terus apa ya? Di Seoul itu ya menarik lah. Kalau dibandingin dengan Taipei, bagusan Seoul. Ya. Kalau dibandingin dengan Taipei, bagusan Seoul. Okay, that's about Seoul. He became very popular after his role in City Hunter, Boys Over Flower and The Hairs.